teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Lydia Madang, saya dari kelas 10B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bioteknologi. Selamat menyaksikan! Bioteknologi adalah ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi merupakan gabungan dari kata bio yang artinya hidup, teknos yang artinya teknologi, dan logos yang artinya ilmu. Bioteknologi telah digunakan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Bioteknologi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional, karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sangat sederhana. Pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang bisa dilakukan hanya pada media tumbuh dan kondisi lingkungan, belum sampai pada tahap rekayasa genetik. Kalaupun ada rekayasa genetik, masih merupakan rekayasa genetik yang sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Berikut kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama, kelebihan. Biaya produksi murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, dan pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Yang kedua, kelemahan. Perbaiki genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif yang lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, reproduksi dalam skala kecil, proses relatif belum steril, dan kualitas hasil belum terjamin. Bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang makanan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain yogurt, keju, dan tempe. Kedua, bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi memberikan andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Bioteknologi konvensional dalam pertanian diantaranya adalah yang pertama, kultur jaringan. Kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Kultur jaringan tumbuhan dilakukan berdasarkan teori sel yang dikemukakan oleh Schleiden dan Stefan, yaitu sel tumbuhan mempunyai kemampuan totipetensi. Totipetensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan atau dari bagian mana saja sel tersebut diambil, yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Kultur jaringan akan lebih besar keberhasilannya apabila menggunakan jaringan meristem. Yang kedua, pembastaran. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietas. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contoh, padi varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan teknik cepat terbah dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama dan umur panen pendek. Dari perkawinan ini dapat dihasilkan pada varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tanah hama, tidak cepat terbah, dan umur panen pendek. Yang ketiga, hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamannya, termasuk juga bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau panas yang bersifat porus seperti pecahan genting, pasir kali, batu, kerikil, spons, dan arang kayu. 3. Bidang industri. Di bidang industri, misalnya teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi melibatkan mikroba tertentu, di antaranya Streptococcus, Chemistries, dan Phytida.
Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. Yang keempat, bidang pengobatan. Di bidang pengobatan, misalnya antibiotik, penisilin yang digunakan untuk pengobatan diosilasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksisnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Yang kelima, bidang peternakan. Di bidang peternakan, misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok. Sebagai hasil mutasi alami dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Bioteknologi modern. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern antara lain: yang pertama, kelebihan. Hasil dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah, menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alami. Yang kedua, kelemahan. Biaya produksi relatif mahal, menjadikan jenis tanaman monokultur, menyebabkan degradasi gen jenis lokal, memerlukan teknologi canggih, dan pengaruh jangka panjang belum diketahui. Teknologi modern mempunyai peranan penting dalam bidang kedokteran sehingga semakin menonjol setelah adanya penelitian dan penerapan ilmiah. Bioteknologi modern di bidang kedokteran hampir sama dengan bioteknologi konvensional, tetapi hasilnya jauh lebih banyak dan lebih terjamin menggunakan bioteknologi modern karena dibantu oleh alat-alat canggih lainnya. Misalnya pembuatan antibodi monoklonal, vaksin, antibiotika, dan hormon. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Saat ini aplikasi bioteknologi tidak hanya pada mikroorganisme saja, namun pada tumbuhan dan hewan. Terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu penggunaan agen biologi, menggunakan metode tertentu, dihasilkan suatu produk turunan, dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Oke teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya. Mungkin ada kosakata yang jelas dan penjelasannya kurang bagus. Saya mohon maaf dan terima kasih.